Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di channel ini, tempatnya belajar bisnis dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Kalau kamu berencana untuk mulai usaha, pasti sudah nggak asing lagi kan? Dengan berbagai jenis badan usaha, ada usaha perorangan, firma, CV, dan PT. Nah, apa sih perbedaan mereka? Apa kelebihan dan kekurangannya? Semua akan kita bahas tuntas di video kali ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama, kita mulai dengan usaha perorangan. Jadi, usaha ini adalah jenis yang paling sederhana. Semua dikelola oleh satu orang, mulai dari modal, keputusan, hingga keuntungan. Biasanya, usaha perorangan ini sering kita temui di toko kecil, warung makan, atau bahkan jasa personal seperti fotografer atau penulis freelance. Kelebihan usaha perorangan. Yang pertama, pengelolaannya itu sangat sederhana. Karena hanya ada satu orang yang mengelola, kamu bisa langsung ambil keputusan tanpa harus berdiskusi panjang. Kedua, soal modal, kamu bisa pakai modal pribadi tanpa repot berbagi dengan orang lain. Dan yang paling menarik, semua keuntungan langsung jadi hak kamu tanpa harus bagi-bagi sama orang lain. Tapi, meskipun simple, ada juga beberapa kekurangan. Yang pertama, tanggung jawab kamu jadi 100% milikmu. Kalau ada masalah atau utang, ya kamu yang tanggung jawab. Kedua, dengan modal yang terbatas, pengembangan usaha juga agak terbatas. Kalau ingin berkembang pesat, kamu butuh modal besar, dan itu bisa susah dicapai hanya dengan tabungan pribadi. Berikutnya, ada firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang, atau lebih yang bekerja sama. Biasanya, firma ini banyak dijumpai di bidang jasa, seperti konsultan atau firma hukum. Kelebihannya adalah, karena lebih dari satu orang, usaha bisa berkembang lebih cepat. Jadi, kamu bisa gabung keahlian masing-masing untuk ngelola usaha. Selain itu, modal juga bisa lebih besar, karena ada lebih dari satu orang yang memberikan modal. Jadi, bisa lebih mudah mencari dana. Tapi, hati-hati ya, karena kalau ada masalah, semua tanggung jawab jatuh ke kalian berdua. Jadi, kalau ada masalah hukum atau utang, keduanya akan terlibat. Juga, kalau pembagian keuntungan nggak jelas dari awal, bisa jadi sumber masalah di kemudian hari. Selanjutnya, ada CV atau komanditer venue cap. Kalau firma itu semua mitra aktif, di CV ada dua jenis mitra. Mitra aktif dan mitra pasif. Jadi, yang aktif itu yang menjalankan usaha, sedangkan yang pasif hanya memberikan modal tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan. Kelebihannya, mitra pasif nggak akan terlibat dalam pengelolaan bisnis. Jadi mereka cuma memberikan modal dan menerima bagi hasil. Dengan adanya dua jenis mitra ini, CV bisa lebih fleksibel dalam pembagian tugas dan pencarian modal. Tapi, mitra yang aktif tetap tanggung jawab penuh untuk pengelolaan usaha. Jadi, kalau ada masalah, mitra aktif yang menanggung semuanya. Selain itu, CV juga terbatas dalam hal struktur kepemilikan saham. Jadi lebih susah berkembang jika dibandingkan dengan PT. Dan terakhir, ada PT atau perseroan terbatas. Nah, kalau PT ini sudah sangat familiar, ini adalah badan hukum yang terpisah antara pemilik dan perusahaannya. Artinya, kalau ada masalah, pemilik hanya bertanggung jawab sesuai dengan saham yang dimiliki. So, PT ini lebih aman dari sisi hukum. Kelebihannya, yang pertama adalah tanggung jawab terbatas. Pemilik hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki. Kedua, PT lebih mudah mencari modal besar karena bisa menawarkan saham kepada investor. PT juga memiliki legalitas yang jelas di mata pemerintah, jadi lebih mudah menjalin kerjasama dengan pihak lain. Namun, ada juga kekurangannya. Yang pertama adalah pendirian dan pengelolaannya itu rumit. Banyak prosedur dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan PT. Selain itu, kalau dibandingkan dengan usaha perorangan atau firma, PT punya struktur organisasi yang lebih kompleks, jadi membutuhkan manajemen yang lebih handal. Jadi, Sobat Kreatif, itu dia penjelasan tentang usaha perorangan, firma, CV, dan PT. Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kamu harus pilih yang paling cocok dengan visi dan kebutuhan bisnismu. Pilih usaha yang sesuai dengan tujuan kamu. Kalau mau cepat berkembang dengan lebih banyak modal, mungkin PT adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau ingin usaha yang lebih simpel dan lebih personal, usaha perorangan bisa jadi pilihan. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang sedang merencanakan bisnis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.